Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kita terhadap Sang Pencipta alam semesta itu tidak henti-hentinya kita ikrarkan, kita suarakan, kita lafazkan demi untuk meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya ada Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan sebagai Muslim tidak lupa kita senantiasa mengirimkan salawat dan juga pujian terhadap Rasulullah Muhammad SAW sebagai junjungan kita yang mengajarkan tentang Islam, yang membawa kita dari gelap gulita menuju terang benderang. Sahabat sekalian, semakin lama semakin terkikis orang-orang Kristen yang paham tentang maksud saya, semakin lama kita berdiskusi, semakin lama orang-orang Kristen yang memahami gospel itu makin lama makin berkurang gitu maksud saya. Yang ada tinggal menyisahkan penghujat-penghujat. Dan semakin hari semakin banyak penghujat, baik itu terhadap Allah, baik itu terhadap Rasulullah, begitu juga terhadap Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, dengan kondisi ini apakah saya harus diam? Apakah kita semua harus diam? Atau kita biarkan aja mereka menghujat Rasulullah? Menurut hemat saya, berikanlah kesempatan kepada saya untuk meluruskan segala fitnahan dan hujatan mereka terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah dan juga terhadap ajaran agama Islam. Saya paham bahwa para sahabat juga tidak senang dengan hujatan mereka. Saya paham bahwa teman-teman meminta saya untuk tidak menanggapi mereka dan meninggalkan perdebatan ini. Akan tetapi kalau dibiarkan, lalu siapa lagi yang akan meluruskan pandangan-pandangan mereka terhadap Islam? Kalau kita membiarkan, maka sangat boleh jadi umat Islam yang awam, yang tidak tahu apa-apa akan terpengaruh dengan hujatan-hujatan mereka ini yang tidak berdasar terhadap ilmu. Namun kalau kita counter semua hujatan mereka, pertama ini bisa dijadikan sebagai pelajaran, kemudian dijadikan sebagai ajang amal jariah, kemudian hal ini kemungkinan bisa menyadarkan mereka. Jadi ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil ketika kita tetap saja melayani para penghujat ini dengan cara-cara yang baik. Yang salah kemudian adalah ketika kita juga mengikuti alur mereka untuk menghujat mereka. Namun ketika saya menghadapi mereka, saya sadar bahwa saya pun kadang menghujat terhadap mereka, namun paling tidak itu hanyalah sebagai penekanan bahwa kita selaku umat Islam juga adalah manusia biasa yang juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi sebisa mungkin kita meredam, karena ajaran Islam itu adalah ajaran rahmat, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada alam semesta. Untuk itulah kemudian para sahabat sekalian, kalau di antara sahabat ada yang menganggap apa yang saya lakukan ini salah, saya mohon maaf. Paling tidak tujuan saya adalah menyadarkan teman-teman Kristen yang gemar menghujat dan juga memperlihatkan bahwa inilah Islam. Ketika dihujat, maka umat Islam itu cukup membalasnya dengan senyuman, dengan memberikan ilmu kepada mereka secara gratis tanpa harus membayar perpuluhan. Saya kira seperti itu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya selama ini. Mudah-mudahan
apa yang tertuang di dalam konten ini bisa jadikan sebagai pelajaran untuk kita dan untuk generasi berikutnya. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas sih orang Yahudi berkata, orang yang diturunkan kitab Quran, ia adalah orang yang benar-benar gila. Nah itu yang jelas tertulis ya. Kalau ayatnya apa tuh? Al-Hijr 6 kalau nggak salah ya. Oh iya, Al-Hijr 6. Jadi orang kafir yang ada di Mekah pada saat itu mengatakan, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikruh innaka lamajnun. Ya, orang-orang kafir ini berkata, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Jadi orang-orang pada saat itu mengatai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai orang gila. Yang mengatakan ini adalah orang kafir. Nah, itu nggak ada masalah, karena yang mengatai beliau adalah orang kafir kan gitu. Lalu bagaimana dengan Tuhanmu yang dikatai oleh orang-orang Yahudi bahwa dia akan kelak direbus di dalam tinja mendidih di neraka? Itu gimana ceritanya? Hai, kafir itu apa yang ditulis Al-Anfal 35. Salat mereka sekitar Baitullah adalah kafir karena cuma bersiul tepuk tangan. Nah, kalau tawaf muter-muter Ka'bah, kenapa nggak dibilang kafir juga? Itu kan yang ditulis perintah Al-Hajj 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'ah wa tasdiyah fazuqul azab bima kuntum takfurun. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik itu tadinya mereka beribadah di seputar Baitullah, ya, atau Ka'bah. Mereka beribadah dengan cara bersiul dan tepuk tangan. Dan itu dikatakan oleh Allah, maka rasakanlah asap disebabkan kekafiranmu itu. Jadi orang-orang ini disebut kafir. Orang-orang musyrik ini disebut kafir karena melakukan suatu amalan yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, di luar daripada kaidah. Nah, sebagai umat terjemahan harus kamu pahami itu dengan baik. Lalu kemudian kamu mengambil dari ayat Al-Hajj ayat 29. Di situ dikatakan summal yaqdu tafazahumul tafazahum. Lalu dikatakan wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Ya. Apa maksud daripada ayat ini? Di situ terang dikatakan bahwa lalu hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Nah, orang yang tawaf ini tidak bersiul, ya, tidak seperti yang diceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 35 tadi. Mereka bersiul dan bertepuk tangan. Apakah orang tawaf itu bertepuk tangan? Bersiul-siul? Tidak. Ini yang kamu tidak ketahui. Kaitannya dengan tawaf, ya, di dalam kitab Yosua bab 6 ayat 2 sampai ayat 4. Orang-orang terlebih dahulu sudah melakukan tawaf di dalam beribadah. Ya, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan di tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Ini sudah melakukan tawaf, dan ini adalah perintah daripada Tuhan. Belum lagi di dalam Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu yang ya Tuhan. Itu juga adalah tawaf. Di dalam ayat 8-nya di Mazmur 26 itu dikatakan, Tuhan, aku cinta padamu, ya, pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Lalu kemudian di dalam ayat 12-nya, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku memuji Tuhan dalam jemaat. Nah,
Jadi kalau kamu hanya umat terjemahan, harusnya kamu memahami kitab yang kamu ambil dari Bani Israel, bahwa tawaf itu sudah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Kamu harus banyak belajar. Jadi benar kan? Orang Yahudi yang mengatakan Muhammad itu gila, kan begitu. Karena ajaran si Muhammad gila ini dikatain orang gila, soalnya dites sama mereka nih, sama orang Yahudi, ditanya, nanti kalau orang di surga, orang yang pertama kali ke surga, pertama kali makanan pertama kali yang di surga dimakan tuh apa? Hati ikan hiu, kata Muhammad. Makanya dia bikin ngakak begitu. Itulah jawabannya, makanya wah benar-benar orang gila nih si Muhammad Koplak ini. Oke, jadi kamu menghujat ya, tanpa dalil. Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya itu disebutkan. Kalau saya, bagaimana kemudian orang Yahudi menyebut Tuhanmu Yesus sebagai orang gila, itu jelas. Di dalam kitab Khabat 104 ya, di situ dikatakan bahwa mereka para rabi berkata kepada Elizar, dia Yesus adalah orang gila dan tidak ada seorang pun yang peduli dengan orang gila. Itu di dalam kitabnya Bani Israel. Itu dikatakan seperti itu. Jadi saya merasa kasihan ya ketika Anda itu sangat benci kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi Anda tidak memiliki ilmu untuk itu. Anda menghujat, ya, Anda mencari dalil di dalam Al-Quran, tapi Anda tidak paham apa maksud daripada dalil Al-Quran ini. Ya, itulah makanya aku katakan bahwa tidaklah seseorang itu menjadi Kristen di saat yang sama dia itu waras. Nah, ini contohnya kamu. Padahal ketika andaikan saja kamu itu sadar bahwa yang lebih mengetahui tentang Yesus itu sesungguhnya adalah Bani Israel. Kalau Anda itu mau merujuk kepada pendekatan yang Anda gunakan tentang Al-Quran tadi, yang Anda sebutkan bahwa orang-orang musyrik menyebut Rasulullah sebagai orang yang gila. Nah, kemudian Yesus yang kau tuhankan juga malah disebut sebagai anak yang haram. Kitab Allah 1B halaman 18 kalau nggak salah ya, di situ menyebutkan bahwa suatu hari ketika para pemuka agama sedang duduk-duduk di dekat gerbang, kemudian lewatlah dua orang anak kecil, yang satu memakai penutup kepala dan yang satu lagi tidak. Melihat kedua anak tersebut, berkomentarlah para rabi. Rabi Eliezer mengatakan anak yang tidak memakai penutup kepala adalah anak haram. Kemudian Rabi Joshua membantahnya dengan mengatakan bukan begitu. Akan tetapi ibunya mengandungnya pada saat ia sedang haid. Tapi Rabi Akiba berkata yang benar adalah kedua-duanya, yakni selain ia adalah anak haram, ia juga dikandung oleh ibunya Maria ketika ibunya itu sedang sedang haid. Jadi ini adalah penghinaan yang sangat luar biasa tentang dari Yudaism kepada Tuhanmu Yesus. Harusnya kamu malu gitu loh. Ya, tapi bagaimana mau malu kalau akal sudah tidak waras, kan gitu ya? Jawaban itu nggak salah, nggak salah, Dun. Kan dia udah dibilang Yahudi itu golongannya banyak. Gimana sih, ada Yahudi Kristen, ada Yahudi Kadrun, ada Yahudi yang dari suku Lewi, kan gitu. Gimana sih? Banyak orang Yahudi itu macam-macam. Salah satu yang perlu kamu luruskan tentang Tuhanmu Yesus yang adalah manusia, di dalam kitabnya Bani Israel, kitab Zohar, itu menyebutkan bahwa kematian Yesus adalah bagai matinya seekor hewan. Lalu ia dikubur di dalam kubangan kotoran. Jadi kalau daripada saya menghujat Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu, adalah lebih baik saya meluruskan atau mempelajari tentang apa yang dikatakan oleh kitabnya Bani Israel tentang Yesus. Itu lebih penting buat kamu ketahui. Di dalam kitab Al-Hijr 6 ya, ayat Al-Hijr 6, surah Al-Hijr 6 udah dijelaskan itu dalam Quran sendiri. Bukan pakai kitab orang lain, pakai kitab siapa. Ini dalam Quran sendiri, di dalam Quran sendiri, Al-Hijr 6. Coba baca ya. Baca kalau lu waras. Gitu. Gimana sih? Itu sudah ada di Quran. Muhammad dikatakan benar-benar orang gila. Gitu. Lah sekarang Talmud itu bukan
Talmud itu bukan Taurat, ya, beda, bukan tanah. Ya, bukan tanah. Jadi Talmud itu di luar Taurat, Mazmur, kitab-kitab Kidung Agung atau kitab-kitab dan sejenisnya tuh yang termasuk yang tertulis di dalam tanah. Nah, sekarang kalau Talmud itu siapa? Nggak ngerti tuh. Dan banyak orang Yahudi tidak mengakui isinya Talmud, kan gitu. Jadi sebagai umat terjemahan, saya harus memahamkan kepadamu, ya. Di dalam surah Al-Hijr itu sangat jelas diterangkan. Rubama wayaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu dalam Al-Qur'an ini diterangkan, ya. Kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Gimana tuh? Tadi kamu mengatakan orang-orang musyrik mengatai Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang gila. Dan kamu imani itu kan? Kamu aminkan. Nah, sekarang bagaimana pemahamanmu tentang ayat ini? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti kadang-kadang di akhirat mereka mengatakan sekiranya mereka dulu di dunia menjadi seorang muslim. Ayo, kamu mengaminkan juga enggak ayat itu? Lalu kemudian dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu kekal di neraka. Kamu aminkan juga enggak ayat itu? Di dalam ayat ke-3 dalam surah Al-Hijr dikatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka orang-orang kafir ini. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Lalu di ayat 4-nya dikatakan wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sesudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Nah, kamu sudah ditetapkan sebagai orang yang kafir, orang yang kufur. Di ayat 5-nya, ma tasdiqu min ummati ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Lalu di ayat 6-nya, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Ya, wahai orang yang kepadanya diwahyukan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar adalah orang yang gila. Lalu, apa yang mereka katakan di ayat selanjutnya? Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Lalu, di ayat selanjutnya dikatakan, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqa wa ma kanu idzam munzarin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab dan mereka ketika itu tidak diberikan penanggungan. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula pasti yang akan memeliharanya. Ya. Jadi kamu harus banyak belajar. Di ayat Al-Hijr ini, kamu harusnya tahu diri. Ya, bahwa memang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan setiap kali Rasul, setiap kali seorang Nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Begitu Nabi Musa datang, diolok-olok. Abraham datang, diolok-olok. Yesus datang, diolok-olok. Bahkan Yesus itu dibuli, bahkan dibunuh, kata menurut orang Kristen. Dan kematiannya Yesus itu membuat orang Kristen itu senang, bahagia. Nah, itulah errornya. Lalu di ayat 12-nya dikatakan, kadzalika nasluk, ya. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, sekarang kamu mengolok-olok Rasulullah tanpa ilmu, tanpa ada ilmu pengetahuan.
Lalu kemudian kamu mengatakan bahwa oh Talmud itu bukan ini, tidak masuk dalam kategori kitab Tanak, Taurat katamu. Tapi paling tidak Talmud itu adalah kitab tafsir yang mereka miliki. Bagaimana kemudian orang-orang yang lebih tahu tentang Tanak, lebih tahu tentang kitab mereka, itu menafsirkan dan mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang disebut dengan Abu Dasarah, kadang disebut dengan Akum, kadang disebut dengan Abde Elilim, kadang disebut Minim, kadang disebut Edom, kadang disebut Goim. Itulah penamaan-penamaan Yahudi terhadap orang Kristen. Disebut juga dengan Nochrim, disebut dengan Ameharetz, lalu disebut juga Basar Vedam, Apikorosim, Kutim. Itulah sebutan-sebutan Yudaism terhadap orang-orang Kristen, penyembah-penyembah manusia ini, penyembah-penyembah roh. Kenapa orang Kristen disebut Abu Dasarah? Ya, karena Abu Dasarah itu artinya adalah agama aneh atau agama paganisme. Ya, dikatakan sebagai agama aneh dan agama paganisme karena orang-orang Kristen itu ajarannya sama dengan ajaran yang menjajah mereka kala itu, yaitu Romawi dan Yunani yang memang sudah menganut ajaran penyembahan terhadap roh-roh. Dan itulah Kristen. Makanya Kristen oleh Yudaism disebut dengan umat Abu Dasarah atau Abdi Abdullah Sarah, penyembah-penyembah roh-roh. Ini yang perlu kamu pahami. Iya, udah tahu itu orang-orang Yahudi yang ngomong bahwa Muhammad itu benar-benar orang gila, sebab Muhammad itu tidak ngerti apa-apa tentang apa yang diajarkan. Muhammad itu sedang dites beberapa pertanyaan oleh orang Yahudi jika benar Muhammad itu adalah utusan Allah gitu ya, utusan Tuhan katanya. Giliran ditanya bikin ketawa, bener lah diketawain. Gimana sih lo? Kamu jangan berasumsi. Kalau kamu ada data, ada dalil, silakan tunjukkan gitu loh. Kamu sedang berhadapan orang yang lebih paham Al-Quran dan juga lebih paham kitabmu sendiri. Ya, jadi kamu statusnya di sini adalah belajar. Kamu statusnya murid saya gitu loh. Jadi kamu coba mengangkat sebuah materi di mana materi itu kamu nggak pahami. Nah, kamu jadikanlah sebuah literal atau ada materi-materi yang menurut kamu yang kamu tidak tahu kandungan daripada materi itu, ya kamu tanyalah kepada saya. Jangan kamu memperlihatkan sosok di mana kamu justru mempermalukan dirimu itu sendiri. Ya, kamu nggak ngerti Quran gitu loh, itu masalahnya. Dan lagi-lagi pun kamu nggak ngerti kitabmu sendiri kayak gitulah. Ya, jadi saya di sini hanya sebagai penginjil jalanan yang ingin mengajarkan kepada kamu tentang kebenaran. Kamu nggak perlu bawa Al-Quran, karena saya yakin sekali tidak ada sisi di dalam otakmu itu sebagai wadah untuk menampung pengetahuan dari Al-Quran. Kamu hanya seorang penghujat ketika kamu membaca Quran, kamu mencari dalil dalam Al-Quran untuk menghujat. Tapi kamu nggak tahu apa sih kandungan daripada ayat ini, kan gitu ya. Jadi ada baiknya kamu belajar lagi, ya, berdiskusilah dengan baik, jauhkan dari hujatan, karena gini loh, hanya orang gila yang berbicara tentang sesuatu yang tidak dia pahami. Jadi yang gila sebenarnya itu kamu, gitu loh. Ya, sementara dalil ini kan sudah jelas. Ini adalah tuduhan orang-orang Yudaism terhadap orang-orang musyrik terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar tentang apa yang mereka katakan itu adalah benar, maka tentu kamu akan menemukan di ayat-ayat suci Al-Quran ini bertentangan dengan sains, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan apapun yang menjadi kemaslahatan umat manusia. Tapi faktanya, coba, ada tidak di dalam Al-Quran itu yang bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia? Layaknya di kitabmu. Misalnya, bakarlah roti jelai tai di atas tai kering. Apa itu ada hubungannya dengan kemaslahatan umat manusia? Kan tidak ada, iya kan? Allah meminjam pisau cukur untuk menyukur bulu paha. Itu ada nggak korelasinya dengan kehidupan kemaslahatan umat manusia? Tuhan bergulat dengan Yakub dan Tuhan kalah oleh Yakub. Ada nggak yang bisa dijadikan pelajaran di situ? Marilah kita memuaskan nafsu sampai pagi karena suamiku sedang dalam perjalanan. Ada nggak ya korelasinya dalam kehidupan manusia? Ada nggak tujuan kemaslahatannya apa coba? Nah, kalau
Anda menemukan hal itu di dalam Al-Quran, Anda tunjukkan dalilnya, kita kaji. Jangan Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu gila berdasarkan surah Al-Hajj ayat 6, sementara kelihatan justru yang gila itu adalah Anda. Kan gitu. Iya kan? Nah, kamu mengatakan ketika Al-Quran itu mengatakan waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Ini perkataan orang-orang musyrik. Ya, ini bukan perkataan Rasulullah, juga bukan perkataan orang-orang yang beriman, tapi perkataan orang musyrik yang kemudian diceritakan oleh Allah. Nah, kamu mengimani itu. Ya udah, kalau kamu mengimani itu, maka kamu pun harus mengimani bahwa Al-Quran menerangkan orang kafir itu kekal di dalam neraka. Kan gitu, kawan. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu bukan saya, bukan hanya saya, tetapi Yesus sendiri mengatakan demikian. Begitu. Yesus mengatakan demikian, itu tertulis di dalam Injil. Maka itu jika orang percaya dengan Injil, maka percayalah Injil, karena kerajaan Tuhan itu sudah dekat, ya. Al-Maidah 68 mengatakan bahwa engkau harus memegang teguh Taurat dan Injil. Isinya Injil itu. Jadi kamu itu mengimani siapa? Quranmu sendiri aja kamu bantah. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Tuhan dalam arti kata sang pencipta alam semesta, ya. Silakan. Saya juga lebih paham kitab suci saya, ya. Dan Muhammad waktu itu dibilang orang gila dan diketawakan orang-orang Yahudi sebab dia tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Begitu, makanya dia dikatakan seperti itu, bukan hanya dibilang orang gila, diketawain. Hahaha, orang gila nih. Terus Muhammad akhirnya, ya, mukjizat itu hanya terjadi jika Tuhan itu menghendaki. Kalau enggak itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus beda lagi. Yesus mengadakan mukjizat di depan mereka, gitu. Jadi jelas ya perbedaannya, ya. Yang satu tidak bisa membuktikan sama sekali, yang satu memberikan mukjizat seperti apa yang diminta. Coba kamu tunjukkan mana dalilnya dia diketawain. Itu ditunjukkan di ayat berapa gitu loh. Ya, jadi sebagai kadrun, ya kamu kan menggunakan nama kadrun nih, kafir dungu. Sebagai orang yang dungu, minimal kamu bisa menunjukkan dalilnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketawain. Silakan. Sebelum saya menunjukkan dalil-dalil di mana Yesus itu ya lebih parah daripada tuduhanmu, padahal dia adalah Tuhan katanya. Silakan. Al-Zukhruf 61 mengatakan, akulah jalan yang lurus, maka ikutlah aku. Demikianlah Isa bersabda di dalam Quran, ya. Yang tercatat dalam Quran tuh. Kalau kamu menyangkal ayat tersebut, jadi kamu itu ikut Quran yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah menerangkan tentang kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang akan menjadi bukti tentang adanya hari kiamat. Hal itu sebagai pembuktian bahwa kiamat itu ada, Allah memberikan Nabi Isa alaihissalam mukjizat-mukjizat yang besar, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan, dan banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya. Mukjizat-mukjizat ini merupakan bukti bahwa Allah yang memberikannya mampu menciptakan hari kiamat, gitu loh. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 7, mereka sekarang semua tahu, mereka ini adalah Bani Israel, murid-muridnya yang percaya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Bahwa semua yang ada pada diriku itu adalah berasal daripada Allah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian dikatakan di ayat itu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang datang kepada
Bani Israel untuk mengajarkan, ya, untuk mengajarkan jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah Muslim. Menjadi seorang Muslim, menjadi seorang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Bukan malah sebaliknya, menjadi kafir. Berdasarkan Galatia 5 ayat 1. Ya, bahwa dengan matinya Yesus, maka orang kafir ini dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Jadi bagaimana mungkin dia menemukan jalan lurus, sementara hukum Tuhan mereka hapuskan. Yesus di dalam Matius 5 sangat jelas mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyediakannya. Ya, sesungguhnya sebelum langit dan juga bumi ini lenyap, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Tapi orang Kristen menghilangkannya, jadi bagaimana mungkin Kristen itu akan mendapatkan jalan yang lurus? Ya, jadi Allah di ayat ini jelas meminta Bani Israel agar mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa. Karena ajaran yang disampaikan Nabi Isa itu adalah ajaran dari Allah. Kata Isa, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Ajaran tentang adanya kiamat jelas meminta manusia agar berbuat baik sebagai persiapan untuk menghadapinya. Makanya Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak lekang dimakan oleh karat. Apa harta surga itu? Ya beramal baik. Bagaimana caranya beramal baik? Ya sesuai dengan aturan Tuhan. Bagaimana Kristen mau berbuat baik sementara aturan Tuhan sudah dihapuskan? Jadi ajaran melakukan hal yang baik yang muatannya adalah perintah dan juga larangan Allah, ajaran itulah yang merupakan jalan yang lurus. Jalan yang mutlak benar dan pasti dapat mengantar manusia kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Jalan yang lurus itulah yang diajarkan kemudian oleh Islam, yang merupakan agama yang dibawa oleh semua nabi, termasuk nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kamu memahami ayat ini berdasarkan dengan isi kandungan ayatnya, maka kamu akan malu untuk membacakan ayat itu. Kenapa? Karena ternyata yang kau tuhankan itu bernama Yesus yang adalah manusia, justru dia mengajarkan jalan yang lurus. Apa itu? Menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Tapi yang kamu lakukan sekarang apa? Kamu malah menyembah Yesus. Bagaimana mau lurus? Sementara kamu menyembah kepada utusan Tuhan. Itu bukan lurus itu namanya bahlul. Yakin kamu nggak ngerti ketika Muhammad ditanya oleh orang-orang Yahudi untuk membuktikan dia itu utusan Tuhan apa bukan? Bener yakin kamu nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti nih? Nanti kalau pura-pura nggak ngerti, biar saya debat 1 lawan 1 sama kamu, yang lain suruh diam ya. Nanti baru saya tunjukin. Gak usah jadi pembual kamu. Tunjukkan aja dalilnya. Terus kita bahas sama-sama. Ya, kalau kamu katakan orang-orang musyrik itu mengatai Rasulullah Muhammad SAW dengan sebutan gila, ya itu wajar. Karena yang mengatakan itu adalah orang musyrik, bukan orang yang beriman. Iya kan? Apa yang Anda permasalahkan di situ? Nah, bagaimana dengan Tuhan yang Anda sembah yang adalah manusia? Bukan hanya dikatai gila, ditampar, diseret, diludahin, bahkan dibunuh. Anda tidak jadikan permasalahan. Kenapa? Karena yang gila itu adalah Anda. Bukan Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana tuduhan orang-orang musyrik. Itulah makanya saya katakan bahwa kamu cocok dengan namamu Kadrun. Menerangkan dirimu bahwa kamu itu adalah kafir yang dungu, gitu loh. Ya. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Biar saya suapin Anda tentang apa yang terkandung dalam dalil yang Anda maksud. Silakan. Tadi mau minta dalil, sekarang nggak usah pakai dalil. Kalau yang nggak pakai dalil kan saya udah katakan tadi. Kamu cari sendiri deh. Kamu pura-pura nggak tahu atau memang beneran nggak tahu. Ketika Muhammad ditanya sama mereka kaum Yahudi, ketika Muhammad ngaku-ngaku seorang nabi, seorang utusan, ada beberapa pertanyaan itu. Salah satunya, coba buktikan kalau kamu seorang nabi, nanti ketika di surga, orang pertama kali yang dimakan di surga itu apa? Muhammad mengatakan, makanan pertama kali orang di surga itu adalah hati ikan hiu. Mau dalilnya kalau ini saya kasih, ya. Sekarang udah ngomong nggak mau pakai dalil nih, lagi saya cari nih. Gimana sih?
Justru dari tadi saya minta dalil, situ aja yang mutar-mutar. Ya sebagai umat terjemahan ya memang kamu harus menutupi kekurangan kamu itu dengan cara seperti itu. Ya, kamu tampilkan dalilnya, di sisi lain juga saya akan tampilkan dalilnya. Bagaimana kemudian kebenaran Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar sebagai seorang nabi. Kalau kamu tidak memahami Quran, wajar. Maka kemudian saya ingin mengajarkan kamu bagaimana kemudian Allah menerangkan dalam pengajaran Nabi Musa akan datangnya sosok, ya, yang sama seperti Musa yang mengajarkan tentang tauhid. Allah akan menaruh firman Allah di dalam mulutnya. Nafi aqim lahim megref, ya, sehim kamoka wa natati de faraf bafi ediver alekim et kal asel et sefenu. Jadi di sini sangat jelas dikatakan Nabi itu berasal dari saudara mereka. Siapa saudara mereka? Siapa mereka di sini? Mereka yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Siapa saudara dari Bani Israel? Nah, ini perlu saya ajarkan kepada kamu. Seorang nabi datang dari kaum dan bangsanya sendiri, saudara mereka sendiri. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah Muhammad SAW terlahir dari keluarga Bani Hashim, anak cucu dari Bani Khaydar, yaitu putra kedua dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW di masa beliau dikenal dengan Al-Amin, yang terpercaya. Ya, beliau lahir bukan dari bangsa lain, tetapi dari bangsa keturunan Abraham. Lalu di ayat Devarim ini jelas dikatakan bahwa Nabi itu sama seperti Musa. Tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu banyak memiliki kesamaan daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW ya, ditolak oleh Bani Ismail, khususnya suku Quraisy. Namun kemudian kesabaran beliau dan kegigihan beliau dalam berdakwah, akhirnya bangsa Arab menjadi muslim di bawah kepemimpinan beliau. Begitu juga Nabi Musa. Awalnya beliau pun ditolak dan tidak dipercayai oleh Bani Israel karena ketakutan dan karena mereka ketika itu iman serta ketakwaan mereka belum yakin. Namun setelah melihat 10 tanda tula yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka sadar bahwa beliau adalah penyelamat buat Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyelamatkan umatnya yang beriman dari kejamnya kafir Quraisy. Rasulullah membawa umatnya hijrah ke Madinah. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun, bala tentaranya di tengah-tengah laut ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang perlu kamu pahami, kesamaan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW diwahyukan Al-Quran. Awalnya di Gua Hira. Kemudian oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, menjadikan pewahyuan itu berada di antara Mekah dengan Madinah. Dan itu berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun kurang lebih. Dan yang menjadi syariat Bani Ismail, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Ya, Nabi Musa diwahyukan langsung oleh Allah dalam munajatnya dia kepada beliau di Gunung Sinai. Dan menjadi syariat kaum Yahudi, yaitu kitab Taurat. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjadi pemimpin negara dan memiliki angkatan militer. Kaum Quraisy memulai menyatakan peperangan atas umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Nabi Musa pun demikian. Setelah menerima syariat Torah, maka perintah berperang melawan bangsa-bangsa penyembah berhala yang ada di sekitarnya, ya, itu diberikan oleh Allah. Diceritakan dalam kitab Bilangan, Sefer Gemibra. Itu yang perlu kamu pahami dan kamu harus pelajari supaya kamu itu paham dengan baik. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu dan juga Nabi Musa SAW itu sama-sama luar biasa. Ya. Mereka memiliki Sefer Hatorah, di mana kandungan-kandungannya itu menceritakan tentang bagaimana mereka berdua ini adalah seorang utusan Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam memiliki sang penakluk sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sang penakluk yang saya maksud di sini adalah Umar bin Khattab misalnya.
Dan sepeninggal Nabi Musa alaihissalam ada Yosua bin Nun. Dan masih banyak lagi kesamaan-kesamaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan di dalam Devarim yang saya bacakan tadi, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Artinya ucapan sang Nabi adalah firmannya, yaitu firman Allah, wahyu dari Allah. Ini merupakan ciri khas Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang menerima wahyu dari malaikat Jibril. Ya, yang mana wahyu Allah yang dibawa malaikat Jibril dihafalkan melalui mulutnya Nabi. Berbeda dengan kitab Taurat yang ditulis oleh Allah itu sendiri. Ya. Di dalam itu diterangkan di dalam Syemot 31 ayat 18 dan juga kitab Devarim 9 ayat 10 kalau saya nggak salah. Kemudian yang keempat adalah seorang nabi yang sama seperti Musa ini mengatakan kepada umatnya segala yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah membawa syariat yang sempurna, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, dan semuanya telah beliau sampaikan kepada umat beliau, yaitu kaum muslimin dan muslimat. Jadi apa yang Anda permasalahkan dengan ayat itu? Ini sangat jelas. Ketika Anda mengambil ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan gila menurut Anda, justru Al-Quran, justru ketika saya mintai dalil, Anda tidak mampu menunjukkan. Tetapi saya mampu menunjukkan dalil bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi yang sama seperti Musa. Ketika Anda mengatakan, waqalu ya ayyuhalladzina lazi nuzzila alaihi zikru innaka lamajnun, itu sebagai pembenaran, sementara itu adalah perkataan orang musyrik terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kami umat Islam itu tidak menyalahkan, karena yang mengatakan itu adalah orang musyrik, bukan orang yang beriman, bukan orang mukmin. Itu nggak ada masalah bagi kami. Yang perlu kamu pahami di sini kemudian adalah bagaimana nubuatan tentang beliau. Dikatakan di Devarim, ya, di Devarim ini bahwa Allah berfirman, "Wa haya hais aser lo yishma." Nah, el Devarim aser dikatakan dia daber, ya. Lalu kemudian bismi anochi edros me imo. Coba. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Nah, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ini yang perlu kamu pahami lebih jauh. Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab suci yang beliau terima dari Allah itu senantiasa tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Sang Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kaum Yahudi, orang Yudaism ditanya dalam bahasa Arab, "Marabbuka?" Jawab mereka pasti Allahu Rabbi. Akan tetapi ketika dia ditanya dalam bahasa Ibrani, "Mi Elohika?" maka jawab mereka pasti adalah Adonai Elohi. Kenapa? Karena Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Ibrani itu akan menjadi sebuah gelar yang nantinya menjadi nama yang nantinya Allah memperkenalkan nama pribadinya dengan sebutan Allah dalam bahasa Arab. Nah, di mana Yod-Heh-Vav-He dan Allah adalah bercerita tentang oknum yang sama, dan Tuhannya dan Tuhan yang juga sama, ya. Namun kemudian tugas yang diemban kepada kedua umat ini berbeda, tapi satu juga, yaitu mengajarkan bagaimana kemudian umat Bani Israel menyembah kepada Yod-Heh-Vav-He, kemudian umat Islam diajarkan menyembah kepada Yod-Heh-Vav-He yang kemudian dikenal dengan sebutan Allah. Ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Belum lagi ketika dikatakan Hanafe Assyria set lebader dafar biesmi et hot lo zifitim lebader, ya, ledaber wa aser de yedaber besem Elohim akhirim umet Hanefi hahu. Jadi banyak yang diterangkan di dalam kitab-kitab sebelumnya tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya sih kamu paham, tapi karena kamu mengaku sebagai kadrun, ya wajar kamu nggak tahu apa-apa. Hai anjing Arab, gua tanya nih, kenapa Muhammad lu ajarkan kencing sambil jongkok? Jawabannya satu, kontrolnya kecil. Jawaban dua, dia belum sunat. Nah, silakan pilih jawaban satu atau jawaban dua. Saya juga ingin bertanya sama Anda. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri, itu bersama-sama dengan kamu. Ini maksudnya ayat ini apa coba?
sudah gaharu cendana pula. Itu hadis turun hadis, ya. Kenapa sih orang Yahudi berkata demikian dalam Quran, ya? Mengatakan bahwa Muhammad itu dikatakan sama orang Yahudi bahwa yang menerima Quran itu benar-benar gila. Nah, itu dasarnya tadi pakai hadis. Begitu, Drone. Muhammad menjawab tuh pertama kali orang di surga itu makanya ikan hiu, hatinya ikan hiu sama hatinya apa tadi, hati sapi ya. Itulah itu cuma makanya, ya. Jadi jangan sok nggak ngerti deh, kalau memang nggak ngerti, jangan sok munafik begitu ya. Ya terima saja kalau memang ada demikian. Kalau Anda tuh memang penganut Islam, ya mengimani Quran dan hadis. Nah, itulah hadis, dan ketika dikonekkan dengan Quran begitu. Gimana sih lo? Ya, cuman minta kamu menjelaskan tentang tuduhanmu ketika kamu menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah apa tadi yang kamu katakan, Al-Hijr ya, di ayat 6, bahwa Rasulullah dituduh sebagai orang yang gila oleh orang-orang musyrik. Lalu kamu mencoba untuk mengaitkan dengan hadits yang membahas tentang hidangan, ya, yang pertama kali akan disajikan bagi orang-orang yang sebagai penghuni surga. Kamu kemudian mengutip dari Imam Bukhari, ya, yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, di mana beliau kemudian menerangkan bahwa orang-orang Yahudi bercakap-cakap dengan Rasulullah tentang apa yang menjadi menu makanan kelak di surga. Dan di situ tidak dikatakan Rasulullah SAW itu ditertawakan. Nah, ini yang saya ingin tahu. Tunjukkan dalilnya di mana orang-orang Yahudi itu menertawakan Rasulullah SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menjawab bahwa menu makanannya itu adalah hati ikan. Di mana dalilnya orang-orang Yahudi menertawakan beliau? Sementara hadis dari Sahih Muslim juga Sahih Bukhari itu tidak ada menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ditertawakan. Banyak hadis yang membahas dan seirama dengan apa yang kamu tunjukkan ini. Tapi tidak ada ketika Rasulullah menerangkan tentang makanan yang dimakan oleh ahli surga, kemudian orang-orang Yahudi itu ditertawakan. Nggak ada. Kalau ada, tunjukkan dalilnya di mana itu tertuang. Itu yang saya maksud. Kalau mengenai makanan yang disajikan untuk orang-orang penghuni surga, ya memang banyak di dalam Al-Quran diterangkan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabil ainam fiha tusamma salsabila. Banyak diterangkan dalam Al-Quran. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Banyak di dalam Al-Quran. Kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang sajian yang diperuntukkan untuk ahli surga. Tetapi ketika kamu mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu ditertawakan, itu dalilnya mana? Tunjukkan.
Sampai sekarang yang kamu tunjukkan cuma hadis yang menerangkan tentang menu makan. Kalau itu sih iya saya tahu. Hadis itu banyak yang menerangkan tentang itu. Ayat Al-Quran juga banyak menerangkan tentang itu. Nah, tuduhanmu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ditertawakan ketika dia mengatakan hati ikan, itu mana dalilnya? Silakan. Lu bacot. Kenapa lu takut? Menjawab pertanyaan gua. Kenapa Muhammad lu ajarin lu kencing jongkok? Jawabannya 1, kontolnya kecil. 2, kontolnya belum sunat. Ayat pembuktian. Kenapa larang umatnya untuk menikahi istri Muhammad setelah dia meninggal lama? Baca itu Al-Azab 53. Buktikan kalau lu bisa jawab pertanyaan gua. Jadi kamu harus paham bahwa jelas sekali apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah kencing jongkok itu tidak ada kaitannya dengan kelamin, dia besar ataupun kecil. Itu hanya karena kamu umat penghujat aja, disebabkan karena kamu penyembah manusia yang kemudian membungkus diri dengan slogan ajaran kasih. Kamu sama sekali tidak mencerminkan ajaran kasih, tapi mencerminkan ajaran Kristen. Jadi gini, menurut peneliti Departemen Urologi di Leiden University Medical Center di Belanda, kencing berdiri itu berpengaruh besar terhadap kesehatan prostat pria. Jadi dari hasil riset mereka mengumpulkan dan menganalisa beberapa studi untuk kemudian membandingkan efek kencing duduk dengan efek daripada kencing berdiri. Nah, penelitian ini mengerucut pada 3 kunci yang menjadi parameter urodinamik yang erat kaitannya dengan kesehatan prostat pria. Dan ini juga sudah menjamur sampai ke Indonesia pemahaman seperti ini. Artinya 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW itu lebih dulu menemukan, ya, karena dia sudah menganjurkan jauh sebelumnya ditemukannya akibat daripada kencing berdiri ini. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan prostat yang saya katakan tadi. Nah, ini sangat jelas dikatakan bahwa pria yang sering kencing berdiri itu cenderung lebih sering kena prostat, disebabkan karena apa? Jumlah urin yang tersisa di dalam kandung kemih itu tidak bersih. Yang seharusnya sudah dibuang itu masih tinggal di dalam. Nah, sementara hasil daripada meta-analisis mereka menunjukkan bahwa pria dengan jalur urin lebih rendah, yaitu mereka yang sering, ya, kencing duduk. Karena kenapa? Menurut analisa mereka berdasarkan penelitiannya, kencing duduk itu mampu mengosongkan kandung kemih seseorang sampai tuntas. Jadi dari hasil penelitian ini juga dikatakan bahwa pria dengan kencing dengan cara jongkok atau duduk itu lebih selamat daripada lebih dari segi kesehatan mereka 25% lebih sehat daripada mereka orang yang sering kencing berdiri. Artinya bahwa kalau Anda itu memiliki pemahaman akal sehat, ya, tentulah kemudian Anda akan menjaga lisan Anda untuk menghujat Rasulullah. Kenapa? Karena Leiden University Medical Center jelas mengatakan bahwa kencing duduk membantu pria atau kencing jongkok membantu pria mengurangi gejala infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, dikatakan juga bahwa kencing berdiri itu justru cenderung membuat kantong kemih itu mengandung banyak air kemih yang seharusnya sudah keluar. Ya. Lalu kemudian di Taiwan juga saat sekarang ini itu Dinas Kesehatan Taiwan melarang pria kencing berdiri di toilet karena menurut mereka itu perbuatan yang menjijikkan. Kalau di Swedia lain lagi. Di sana pemerintah setempat melarang pria kencing berdiri. Nah, ajaran Islam, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu 1400 tahun yang silam sudah digalakkan itu. Pria itu kencing harus duduk.
tujuannya agar tidak najis menyebar dan tidak terpencil kemana-mana, dan ternyata itu sangat bermanfaat terhadap kesehatan, gitu loh. Lalu kemudian tuduhanmu tadi terhadap Rasulullah Muhammad SAW kaitannya dengan istrinya di dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inna ولكن إذا طعمتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله حزيما. Jadi ayat ini jelas ya dikatakan bahwa orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan kemudian orang-orang yang mengamalkan syariatnya itu jangan sampai dikatakan kamu memasuki rumah Nabi kecuali dengan izinnya untuk kemudian menyantap makanan maksudnya dengan tidak menunggu matangnya. Akan tetapi bila orang-orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta syariatnya diundang oleh Rasulullah, maka mereka boleh masuk. Dan bila mereka sudah makan, maka mereka boleh pulang tanpa mengobrol sesudahnya di antara kalian. Maksudnya setelah makan tidak mesti harus tinggal lagi untuk bercakap-cakap lama gitu. Karena duduknya orang-orang yang beriman ini dan perbicaraan mereka ini itu bisa mengganggu Nabi. Karena pada fase itu adalah masa di mana mereka hanya dijamu untuk makan. Namun Rasulullah Muhammad SAW tidak mungkin mengusir orang-orang beriman ini keluar dari rumahnya. Padahal itu adalah hak Rasulullah. Dan Allah tidak mau dan Allah tidak malu untuk menjelaskan dan menampakkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik, bahwa ini berbicara mengenai etika, akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Juga dikatakan di ayat ini bahwa bila orang-orang beriman ini meminta sebuah hajat kepada istri-istri Rasulullah Muhammad SAW, seperti misalnya bejana rumah atau apa alat-alat yang ada dalam rumah Rasulullah, maka dianjurkan mintalah kepada mereka dari balik tabir. Karena hal itu lebih suci bagi hati orang-orang beriman dan hati orang-orang yang taat kepada Rasulullah dari godaan yang mengganggu laki-laki kepada wanita, dan juga sebaliknya seperti itu. Karena kenapa? Karena menghindari adanya fitnah. Ya. Orang-orang beriman ini tidak patut menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak juga patut mereka menikahi istri-istri sesudah mereka ini menjanda dari Rasulullah SAW. Dan di situ dikatakan istri-istri Rasulullah tidak boleh mereka peristrikan selama-lamanya, karena mereka adalah ibu dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ya, dan seorang laki-laki tidak halal menikahi ibunya. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Ahzab ayat 53. Sesungguhnya bila orang-orang beriman ini menyakiti Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian menikahi istri-istrinya, ya setelah Rasulullah tidak ada, maka hal itu adalah dosa besar di sisi Allah. Ini adalah syariat, itu tidak bisa kamu pungkiri.
Ini adalah ajaran agama Islam. Kalau kamu mampu di dalam ajaran agamamu, ya, menikahi orang yang sudah kamu anggap sebagai ibumu, ya silakan aja. Tetapi dalam ajaran agama Islam itu tidak dibenarkan. Itu yang perlu kamu pahami. Tidak, biasanya kan kamu paling goblok ini. Kok jadi pinter ya? Kok nggak ada celbak? Khanjir. Jamal. Bagra. Iya, Yohanes itu siapa? Saudaranya Yesus lah itu. Itu apa? Saudaranya Yakobus. Iya, saudaranya Yakobus, Yohanes. Ya, kenapa emang dia nggak boleh nulis? Bisa aja. Orang dia sendiri melihat apa saudaranya berfirman berkata. Nah, sekarang kedua, bagaimana Yesus Yohanes bisa tahu itu Yesus adalah sang firman dan juga manusia? Ya dari sebelumnya kan juga udah banyak ahli Taurat, mereka sebelum Yesus keluar dari ibunya juga orang udah belajar, mereka belajar silsilah, tahu siapa ini nabi yang ditunggu. Mereka semua berkata ini Nabi Elia. Padahal Yesus sendiri berkata yang Elia itu ya Yohanes Pembaptis. Jadi nggak ada yang istilahnya gagal dalam Alkitab, tapi semuanya adalah ya dan amin. Ya emangnya Yesus lahir dari Tuhan? Enggak lah, lahir dari manusia, perempuan dan laki-laki. Ya sesudah Yesus lahir ya pasti Yusuf dan Maria punya anak lagi. Kenapa mesti nunggu satu anak aja? Ini lagi dungunya super lagi.